Selamat datang di Ncast, kembali lagi di segmen sekedar review. Kali ini aku mau bahas setupku sendiri ya, setup audio, yaitu adalah ini Vio Snow Sky Echo Mini. Mungkin kalian udah pernah nyobain, yang lagi nonton video ini ya, udah pernah nyobain atau mungkin pernah lihat ya setidaknya. Jadi secara singkat, Vio Snow Sky Echo Mini ini adalah sebuah DAP. DAP itu apa? Yaitu adalah digital audio player. Atau kalau orang dulu sering nyebutnya adalah MP3 player. Tapi aku nggak bahas terkait detail terminologi atau istilah-istilah DAP MP3 player. Aku mau fokus bahas Echo Mini aja deh. Mari kita lihat langsung produknya. Yang ada di depan kalian saat ini adalah Snow Sky Echo Mini, atau lebih tepatnya ini box dari Snow Sky Echo Mini. Ada tulisan Snow Sky, ada tulisan Echo Mininya, ada juga ilustrasi dari Echo Mini itu sendiri, serta ada tulisan atau logo Hi-Res. Ketika kalian membeli Snow Sky Echo Mini, kalian akan mendapatkan yang pasti satu Echo Mini itu sendiri, kemudian ada satu kabel bukan C to C ya, tapi kabel charger lah ya, kabel USB, dan juga kalian mendapatkan satu manual dan juga satu kartu garansi. Untuk kotak chargernya kalian nggak dapat, jadi kalian harus beli sendiri. Dan ini kebetulan aku pakai dari punya temanku yang ketinggalan di sini. Nah, itu dia dari kelengkapan Snow Sky Echo Mini. Sekarang kita masuk ke Echo Mininya itu sendiri, bagaimana sih? Kita lihat ya, dari segi desain itu dia punya varian warna sebenarnya. Kalau kalian beli Echo Mini ada varian warna. Punyaku ini adalah warna sky blue ya. Ada tulisannya di sini. Tapi kalau di websitenya itu sebutannya itu cyan atau aquamarine. Warna variasi yang lain ada warna hitam, ada warna pink, gold, dan juga titanium. Untuk bentuk dari Echo Mini ini sendiri mengingatkan sekali pada bentuk kaset ya. Kalau kaset jadul, ini mirip seperti yang ada di ilustrasi ini, kayak kaset jadul. Dan badannya atau bodinya atau tag ininya, apa ya istilahnya itu ya? Body ya, nyebutnya ya. Casing, body, apapun itulah. Itu terbuat dari plastik. Aku nggak tahu ini materialnya apa. Menurut website reviewer sebelah itu dia dari plastik PS plus ABS. Nah, karena pakai plastik, pastinya akan rentan sekali sama yang namanya lecet, penyok, apapun itu, tulisan menghilang, dan segala macam-macamnya itu, termasuk goresan-goresan mikro. Layarnya punya ukuran 1,99 inci yang kalau dibulatkan jadi 2 inci. Untuk resolusinya sekitar 170 x 320 pixel dan belum OLED. Jadi masih menggunakan layar IPS. Cuma dari color range-nya sudah cukup bagus ya. Untuk spesifikasi dan fitur Snow Sky Echo Mini, dia menggunakan dual Cirrus Logic CS43131 dan juga di dalamnya sudah ada internal 8 GB. Kalau kalian yang punya SD card, micro SD card itu support sampai 256 GB. Untuk powernya ya, powernya sangat gede, lumayan gede ya. Yang balance ini dia sampai 250 mW, yang single ended atau yang 3,5 dia sampai 100 mW. Selain itu, dia juga sudah support Bluetooth buat kalian yang suka dengerin pakai TWS atau mungkin yang belum punya IM atau belum punya headphone atau apapun itu yang pakai kabel. Ini juga sudah support Bluetooth. Sayangnya dia masih belum support untuk Bluetooth Apple ya. Jadi untuk perangkat-perangkat dari Apple kayak misalnya AirPod atau AirPod Max itu masih belum bisa karena dia menggunakan kodek SBC. Nah, untuk fitur yang paling aku suka dari Snow Sky Echo Mini ini adalah dia bisa dijadikan sebagai USB DAC. Walaupun sekarang banyak DAP yang bisa dijadikan USB DAC, tapi untuk harga di bawah 1 juta itu cukup jarang dan setauku masih belum ada yang lain selain Echo Mini. Tapi kalau ada silahkan komen aja di bawah. Nah, untuk aku yang nggak terlalu suka navigasi lewat klik-klik tombol-tombol, itu bisa pakai software dan masih tetap dicolok. Nah, terus fungsinya beli DAP buat apa? Nah, kalau misalnya lagi nggak ada sinyal, baru pakai mode DAP-nya. Jadi musik-musiknya sudah kesimpan, musik-musik yang sudah aku download dan
bajakan ya, pirating ya, itu bisa didengar langsung lewat sini tanpa perlu internet. Sedangkan kalau misalnya masih ada internet, aku lebih prefer ini pakai mode USB DAC. Nah, sekarang kita masuk ke gimana sih UI-nya dari Snow Sky Eco Mini ini sendiri. Sekarang kita coba nyalakan. Sekarang mari kita lihat UI-nya. Eco Mini ini menggunakan RTOS atau OS custom buatan Vio. Di awal menu kita ada 5 pilihan. File browser, playlist navigation, music playback, music setting, dan juga system setting. Yang fitur-fitur itu pastinya sudah sering ditemui di berbagai macam DAP, bahkan juga MP3 yang lama, misal seperti Ruizu. Untuk memilih lagu, kalian bisa ke playlist navigation. Di sini ada banyak pilihannya, ada all song, favorit, artis, album, genre, dan yang lainnya. Untuk part yang agak tricky ya, ketika kalian mau navigasi atau mau ganti-ganti lagu di Snow Sky Eco Mini ini, itu ada hal-hal yang cukup rumit yang perlu kalian tahu. Yang pertama itu adalah ketika kalian mau next lagu ya, itu menggunakan tombol yang kanan ditahan, terus udah next lagu. Kalau mau lagu sebelumnya, itu pencet yang kiri. Nah, dia lagu yang sebelumnya. Cuman kalau misalnya kalian mau naikin volume, itu pencet yang sini. Ini untuk gedein volume, tapi yang kanan untuk yang ngecilin. Nah, itu cukup membingungkan untuk orang-orang yang baru punya ya. Buat kalian yang penasaran gimana sih suara yang dihasilkan sama Eco Mini, secara default Snow Sky Eco Mini itu punya tonal yang netral ya. Walaupun aku nggak bilang pure netral, tapi dia ada sedikit peningkatan pada upper mid dan juga treble. Tapi secara keseluruhan masih dalam lingkup netral. Tapi kalau kalian nggak suka netral atau mungkin dirasa terlalu bright atau gimana lah, warm, mungkin terlalu warm, itu dia juga ada pilihan equalizernya yang bisa kalian sesuaikan sesuai dengan selera kalian. Secara overall ya, Eco Mini ini cukup compact ya, sangat compact, sangat cocok buat kalian para user yang pengen dengerin musik berkualitas tapi budgetnya terbatas. Ya di harga 900.000 ya, masih di bawah 1 juta, kalian bisa mendapatkan fungsi DAP dan juga DAC. Karena sebelumnya ketika awal-awal rilis Snow Sky Eco Mini ini masih belum tersedia fitur DAC. Dan sekarang sudah tersedia fitur DAC karena firmware update-nya. Dan akhirnya bisa meningkatkan kastanya Snow Sky Eco Mini dari yang tadinya sebenarnya biasa aja aku mau bilang, tapi jadi sedikit naik level lah. Jadi DAP yang sangat worth buat kalian. Dan aku juga minta tolong ya, kalau misalnya kalian ada suggestion atau masukan atau ada rekomendasi, silahkan untuk berkomentar. Dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalau misalnya kalian suka ya. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa komen ya guys, aku butuh masukan untuk next reviewnya apa nih. Gitu. Bye-bye.